Warga Banyumas percaya Gunung Tugel bukan sekadar bukit biasa. Konon, gunung ini adalah pecahan puncak Gunung Slamet yang patah dan terlempar ke Purwokerto. Dan sejak itu, tempat ini disebut menyimpan ritual tumbal sampai kampung mati yang bikin bulu kuduk berdiri. Kelam yang terkubur bersama gelaknya malam. Tiap hembusan napas di paru-parunya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kepakan sayap burung malam. Kesunyian absolut itu kemudian dipecahkan oleh sayup-sayup suara gamelan. Namun, ada yang salah dengan alunan itu. Gamelan tersebut dimainkan secara terbalik dengan nada sumbang yang mengiris gendang telinga, menandakan bahwa ia telah melangkah melewati batas dunia nyata. Di balik kabut pekat yang menyibak dengan sendirinya, pemandangan mustahil terhampar di depan mata. Sebuah pasar tradisional kuno yang ramai, namun beroperasi di tengah keheningan hutan yang mati. Cahaya lentera memancarkan pendar merah dan hijau yang tidak wajar, menyoroti sosok-sosok bungkuk yang berlalu lalang tanpa menapakkan kaki di tanah. Pemuda itu terdiam kaku. Kesadarannya memberontak hebat, namun kakinya terus melangkah maju, ditarik oleh kekuatan magis mematikan yang tak mampu ia lawan. Setiap langkah di dalam pasar ini terasa berat, seolah udara itu sendiri terbuat dari kutukan masa lalu. Lapak-lapak kayu yang lapuk memamerkan barang dagangan yang tidak pernah diciptakan untuk mata manusia normal. Tulang belulang hitam, kendi-kendi tanah liat berisi cairan kental berbau busuk, dan bunga-bunga kantil layu yang terus meneteskan air mata darah. Sosok-sosok penjual itu menunduk. Wajah mereka tertutup bayangan gelap, tak bersuara. Namun kehadiran mereka memancarkan aura niat jahat yang sangat pekat. Dalam keputusasaannya yang mulai memuncak, teror perlahan merenggut sisa akal sehatnya. Ia melakukan satu pantangan terbesar dan paling mematikan yang tak boleh dilakukan oleh manusia fana di alam tersebut. Ia mencoba berinteraksi. Sang pengendara mendekati lapak seorang nenek berkebaya lusuh yang sekujur tubuhnya berlumuran lumpur kering. Dengan suara bergetar dan lutut yang nyaris runtuh menyentuh tanah, ia berniat untuk menanyakan arah jalan pulang ke jalan aspal terdekat. Udara di sekitarnya seketika membeku menjadi es. Seluruh pergerakan di pasar gaib itu berhenti total dalam hitungan detik. Keputusan bodohnya untuk memulai percakapan adalah undangan maut yang selama ini ditunggu-tunggu oleh seluruh penghuni dimensi terkutuk tersebut. Nenek itu perlahan mendongakkan kepalanya, diiringi suara gemeretak tulang leher yang terdengar patah berkali-kali. Tidak ada mata di wajahnya yang keriput, hanya dua lubang hitam legam tak berdasar yang menatap tajam menembus langsung ke dasar jiwa sang pengendara. Dari bibirnya yang kering dan robek parah,
ia menyodorkan sebuah kendi tanah liat kecil berisi cairan kental berwarna merah kehitaman yang masih hangat. Di pasar iblis Gunung Tugel ini, harta benda duniawi tidak memiliki arti apa-apa. Segala transaksi, setiap petunjuk jalan keluar memiliki satu harga mutlak yang harus dibayar lunas seketika itu juga. Mata uang yang berlaku di tempat ini hanyalah darah segar manusia, dan mereka kini menagih hak mereka darinya. Dalam hitungan detik, alunan gamelan terbalik itu terhenti seketika. Keheningan absolut yang mencekik menyelimuti udara malam. Perlahan, ratusan kepala di pasar itu menoleh secara serempak. Mata-mata merah menyala tanpa pupil kini menatap tajam ke arah sang pemuda. Transaksi telah selesai dan mereka menuntut bayaran yang sesungguhnya, yaitu nyawa. Dengan jeritan tanpa suara yang merobek tenggorokannya, pemuda itu berbalik dan berlari menerobos kabut pekat, dikejar oleh bayangan-bayangan kelam yang meluncur rakus di atas tanah. Fajar akhirnya menyingsing, mengusir kabut malam dan membawa kembali pemuda itu ke alam manusia yang fana. Ia ditemukan tergeletak tak berdaya di bawah akar pohon beringin raksasa, dengan ingatan yang hancur tak bersisa. Namun di dalam genggamannya yang kaku, aroma anyir darah masih tertinggal sangat pekat. Mereka yang kembali dari pasar gaib Gunung Tugel tidak akan pernah sama lagi. Sebab disadari atau tidak, sebagian dari jiwa mereka telah tertinggal di sana, menjadi barang dagangan abadi.